Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal cerita. Soal ini selalu keluar saat ujian CPNS, sekolah kedinasan, tes potensi akademik, dan ujian-ujian lainnya. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Soal yang pertama, dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyaknya siswa seluruhnya ialah titik-titik. Nah, ini adalah soal himpunan. Kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan diagram Venn. Oke, mari kita kerjakan. Jadi, ada yang gemar basket. Kemudian kita bikin lingkaran seperti ini. Kemudian ada yang gemar tenis meja. Kita juga bikin lingkaran seperti ini. Nah, ini tenis meja, saya kasih tanda T. Nah, kita tulis dulu yang suka keduanya adalah 140 orang. Berarti yang suka keduanya itu berada di tengah ya, atau di irisan 140 orang. Kemudian kita hitung yang hanya suka basket. Yang hanya suka basket berarti 185 dikurangi 140. Maka 45 orang yang hanya suka basket. Kemudian yang hanya suka tenis meja adalah 220 dikurangi 140. Maka berapa ini? 80 ya, 80. Jadi yang ditanyakan adalah jumlah seluruh siswa. Jadi jumlah seluruh siswa adalah 45 ditambah 140 ditambah 80. Kira-kira berapa teman-teman? Jawabannya adalah 265 orang ya. 265 orang yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, 28 anak senang bermain musik, dan 20 senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah, sama seperti tadi, kita buat dulu diagram Venn ya. Ada yang suka majalah. Kemudian ada yang suka musik. Oke, anggap aja ini lingkaran ya. Nah, yang suka keduanya adalah 20 orang ya. 20 orang. Jadi yang suka majalah 22 dikurangi 20. 2 orang yang hanya suka majalah. Kemudian yang hanya suka musik adalah 28 dikurangi 28 orang. Jadi jumlah siswa pada kelompok tersebut adalah 2 ditambah 20 ditambah 8. 2 ditambah 20, 22, 22 tambah 8 adalah 30. Jadi ada 30 anak ya. 30 anak bukan siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 2 karung beras masing-masing beratnya 1 kintal dengan tarak 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras adalah 200.000. Jika beras itu dijual dengan harga 2.400 per kilogram, maka besar keuntungan penjual sebesar. Nah, kita hitung dulu berat neto ya. Jadi ini ada 1 kintal. 1 kintal itu 100 kg ya, 100 kg. Nah, ini berat bruto. Kemudian ada tara ya. Tara itu berat pembungkus. Taraknya itu adalah 2,5% dikali 100 kg. Maka sama dengan berapa teman-teman? 2,5 kilo ya. Jadi berat netonya adalah 100 kg dikurangi 2,5 sama dengan 97,5 kg. Nah, ini jumlah berat beras dalam 1 kg. Kemudian dijualnya itu 2.400 per kilogram. Berarti harga jual adalah 2.400
dikali, ini beratnya ya 97,5 dikali lagi, karena belinya itu 2 karung, jadi dikali 2. Jadi sama dengan berapa teman-teman? Sekitar ini ya, 468.000 ya, 468.000. Saya hitungnya pakai kalkulator aja biar cepet. Oke, nah ini adalah harga jualnya. Kemudian harga belinya berapa teman-teman? Harga belinya adalah 200.000 untuk 1 karung beras. Sementara belinya 2 karung, jadi kita kali 2 sama dengan 400.000. Jadi keuntungannya adalah harga jual dikurangi harga beli. 468.000 dikurangi 400.000. Jadi jawabannya adalah 68.000. Jawabannya adalah yang C. Kita ke soal berikutnya. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga Rp990.000, maka 25 baju ialah, nah kita hitung dulu satu bajunya harganya berapa. 3 lusin itu sama dengan berapa teman-teman? Kalau 3 lusin itu satu lusinnya kan 12, berarti 3 lusin itu adalah 36 ya, 36 buah. Jadi satu baju itu harganya adalah 990.000 dibagi 36. Nah, didapatkan 27.500. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah 25 baju, maka tinggal 25 dikali 27.500. Oke, sama dengan berapa teman-teman? 687.500 ya. Jawabannya adalah yang B. Kita ke soal berikutnya. Adi berangkat dari kota P pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q ialah 360 km per jam. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul, nah ini menghitung waktu berpapasan. Rumusnya adalah waktu sama dengan jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan kedua. Nah, ini bahasa yang saya pakai ya untuk jembatan keledai ya. W itu waktu, J itu jarak, K itu kecepatan. Tapi kalau menggunakan bahasa matematika, waktu itu T ya. Kemudian jarak itu adalah S dan kecepatan itu adalah V ya. V1 tambah V2. Nah, ini kalau lagi belajar matematika pakai ini ya. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Waktu sama dengan jaraknya berapa? 360. Dibagi kecepatan pertama adalah 60. Ditambah kecepatan kedua 40. Oke, jadi waktu sama dengan 360 dibagi 100. Sama dengan berapa teman-teman? 3,6 ya. 3,6. Jadi 3,6 jam. Berarti 3 jam berapa menit? 3 jam. Nah, ini kan 0,6 ya, berarti 0,6 dikali 1 jam itu adalah 60 menit. 60 menit. Nah, kita coret nolnya, 6 kali 6 adalah 36. Jadi 3 jam 36 menit. Oke, kemudian kita tambahkan ya, dari berangkatnya itu kan jam 7 ya. Oke, jam 7 ditambah 3 jam berarti 10, 10, 36. Ya, jawabannya adalah yang C. Gampang kan teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Tio harus membayar Rp10.000 untuk membeli 5 buku dan 5 pensil. Tia membayar Rp11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Tini harus membayar seharga titik. Oke, kita terjemahkan dulu kalimat yang disoal ke dalam bahasa matematika. Misalnya buku itu adalah B ya. Jadi Tio itu membeli 5 buku dan 5 pensil. Jadi
5 buku ditambah 5 pensil seharga 10.000. Kemudian Tia membeli 7 buku dan 4 pensil, berarti 7 buku ditambah 4 pensil seharga 11.900. Nah, kita akan melakukan metode eliminasi ya. Jadi kita akan mencoret. Yang dicoretnya pensil aja ya. Jadi yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 5. Nah, 5 kali 4 adalah 20 ya. 20 buku ditambah 5 kali 4, 20 pensil juga sama dengan 40.000. Kemudian 7 kali 5 itu 35 ya. 35 ditambah 4 kali 5 itu 20 sama dengan 11.900 dikali 5 itu berapa ya? 59.500 ya. 59.500. Nah, kita akan melakukan eliminasi. Oke, kita kurangi 20B dikurangi 35B ini. 35B adalah negatif 15B. Kemudian 20P dikurangi 20P habis. Dan 40.000 dikurangi 59.500 adalah 19.500 ya. 19.500. Oke, negatif ya. Jadi buku adalah 19.500. Negatif ini dibagi negatif 15 sama dengan berapa teman-teman? 19.500 dibagi 15 itu 1.300. Oke. Nah, harga bukunya adalah 1.300. Tinggal kita substitusikan ke yang mana kira-kira yang gampang. Yang ini aja ya. 5B ditambah 5P adalah 10.000. Berarti 5B-nya itu kan 1.300 ya. Dikali 1.300 ditambah 5P sama dengan 10.000. 5 kali 1.300 adalah 6.500 ditambah 5P sama dengan 10.000. Oke, jadi 5P sama dengan 10.000 kurangi 6.500 adalah 3.500 ya. 3.500. Maka P sama dengan 3.500 dibagi 5 adalah 700. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah 10 buku dan 5 pensil. Jadi 10 dikali 1.300 ditambah 5 pensil. 5 dikali 700 sama dengan berapa gitu kan? 10 dikali 1.300 adalah 13.000 ditambah 5 kali 700 adalah 3.500. Oke. Jadi 16.500. Jawabannya adalah yang D. Gampang kan teman-teman? Soal berikutnya. Upah rata-rata 7 orang pekerja adalah 25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi 23.750 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut adalah, nah ini rata-rata ya. Jadi 7 orang pekerja itu upahnya 25.000. Nah, 7 kali 25.000 adalah berapa kira-kira teman-teman? 175.000 ya. 175.000. Kemudian ditambah lagi kan 1 orang, jadi 8 orang, itu rata-rata upahnya adalah 23.750. Jadi 8 kali 23.750 adalah 190.000. Maka upah pekerja baru adalah 190.000 dikurangi 175.000. Oke, berapa kira-kira teman-teman? Kalau ngitung kan cepet ya. Berarti 15.000 ya teman-teman ya. Upah pekerja baru itu 15.000. Jawabannya adalah yang B. Kita ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan
130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak berapa potong gitu kan. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Yang di atas juga udah ya perbandingan senilai ya. Jadi gini, maksud dari perbandingan senilai itu adalah jika satu variabel bertambah, variabel lainnya juga bertambah, ataupun sebaliknya ya. Jika satu variabel berkurang, maka variabel lainnya berkurang. Di sini kan ada kain dan baju. Kain dan baju gitu kan. Nah, ada 130 meter kain menghasilkan 40 baju. Kemudian ada 312 meter kain menghasilkan berapa baju gitu kan. Nah, ini kan variabel kainnya bertambah ya, dari 130 ke 312. Maka baju yang dihasilkannya juga bertambah. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Kita akan mencari X. Jadi X dari bawah ke atas ya. X per 40 sama dengan, karena yang bajunya dari bawah ke atas, maka yang sebelah sini juga dari bawah ke atas. 312 per 130. Maka X sama dengan 312 dikali 40 dibagi 130. Oke. Nah, jadi X sama dengan berapa kira-kira teman-teman? Kita hitung-hitung. 96 ya. 96. Oke. Cara menghitungnya kita coba 312 dibagi 13. Dapat 26 gitu kan. Ini dapat 30 dikurang 1 itu dapat 5 ya. Dapat 5, kemudian 2-nya turun. 52 dibagi 13 itu dapat 4. Oke, ini 24 gitu kan. 24 coret 24 dikali 4 adalah 96. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang. Oke, ini rumus perbandingan berbalik nilai yang dimodifikasi. Jadi gini, di sini ada hari dan ada orang. Ada hari dan ada orang. 22 hari bisa dikerjakan oleh 20 orang. Kemudian sudah dikerjakan selama 10 hari. Nah, berarti sisanya adalah 12 hari. Masih bisa dikerjakan oleh 20 orang. Kemudian dihentikan selama 6 hari, jadi dikurangi 6. Maka sisanya 6 hari. Nah, 6 hari ini bisa dikerjakan oleh berapa orang gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Satu variabel berkurang, variabel lainnya bertambah, ataupun sebaliknya. Satu variabel bertambah, variabel lainnya akan berkurang. Di sini kan harinya berkurang gitu kan. Harinya itu berkurang dari 12 ke 6 hari. Maka pekerjaannya itu harus ditambah biar cepat selesai. Kalau pakai logika gampang sih. Ini kan 12 ke 6 itu dikurangi setengahnya ya, atau ya dikurangi setengahnya, berarti ini harus 2 kali lipatnya ya, harus 40 pekerja. Dan ditanyakan adalah tambahan pekerja, maka tambahan pekerjanya adalah 20 orang. Karena kita sudah punya 20 orang. Tapi kita coba pakai rumus. Nah, rumusnya adalah X per 20. Jadi X per 20 sama dengan, karena ini berbalik nilai, jadi yang di sebelahnya kita balik. 12 per 6. 12 per 6. Maka X sama dengan 20 kali 12 dibagi 6 adalah 2. Maka X sama dengan 40. Nah, jangan pilih yang 40 orang ya, karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Jadi karena kita sudah punya 20 orang di awalnya, yang diperlukan adalah 20 orang lagi untuk menjadi 40. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang kita pelajari pada video ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Masih banyak ya materi-materi yang akan kita bahas. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.